Saya Fahmi Sukarta, saya berasal dari perkumpulan atau inisiatif Sewara Arsip di Makassar. Nah, kalau saya Ferry Kurniawan dari Arsip Timur. Ya, jadi sore ini mungkin kita sedikit atau banyak membahas bagaimana diskusi mengenai atau apa ya, podcast bisa dibilang juga, atau bincang-bincang asik ngabuburit Bincang-bincang santai. di sore hari. Puasa tuh? Puasa Kak? Alhamdulillah. Nah, jadi sore hari ini kita membahas bagaimana apa ya, skripsi dari teman Ferry Kurniawan, itu apa judulnya? Tentang permasalahan air bersih di tahun 1971 sampai 1993 di Kota Makassar. Nah, saya rasa membahas air ini penting menurutku karena ya Kota Makassar itu identik dengan banjirnya. Tapi Betul. identik juga dengan di setiap musim kemarau dalam tiap tahunnya itu pasti kekurangan air bersih. Menurutku ada beberapa tempat yang memang sangat memerlukan apa ya, maksudnya perhatian terhadap akses terhadap air bersih, karena menurutku sebagai masyarakat sipil atau penduduk Indonesia, akses terhadap air bersih itu menurutku hal yang sangat penting yang perlu disediakan juga oleh negara atau pemerintah atau resmi tentunya. Nah, menurut saya mungkin sedikit pengantar, apakah memang ada keterkaitan dari apa yang Ferry teliti kemarin hingga menyebabkan terjadi kondisi seperti itu sekarang menurut Ferry? Di skripsi saya itu bisa dibilang ada 3 pembagian poin penting, yaitu bagaimana urbanisasi di Kota Makassar yang nantinya mempengaruhi kebutuhan air bersih dan terjadi sampai hari ini. Jadi permasalahan ini sebenarnya sudah cukup lama Kak, cukup lama dan tidak ada penyelesaiannya. Ya. Dan nah, itu sedikit pengantar teman-teman. Jadi secara sadar bahwa Kota Makassar ini tidak pernah selesai dengan permasalahan air bersihnya. Nah, oke, tanpa itu tadi sedikit pengantar menurutku. Jadi silahkan mungkin Ferry bisa sedikit atau banyak menjelaskan bagaimana mungkin apa sih kendala, kenapa memilih judul ini tentunya. Apa yang sebenarnya kenapa tertarik? Oh, air deh saya bahas, air bersih. Mungkin itu dulu sih sebagai tertarik untuk lebih jauh untuk melihat ruang-ruang kota Kak. Kayak tidak hanya di ruang-ruang kota yang lebih besar, tapi ada yang lebih informal lagi, orang-orang yang di bawah yang merasakan dampaknya itu. Karena selama aku meneliti, tidak ada orang-orang menengah ke atas yang merasakan kesulitan air, cuma orang-orang yang di bawah yang merasakan keterbatasan akses air bersih. Jadi triggernya ini adalah bagaimana kau melihat masyarakat bawah atau ya dipengaruhi oleh hierarki sosial, kelas sosial dan lain. Itu yang membuatmu kayaknya ini harus saya bahas. Harus diteliti. Harus diteliti ini. Maksudku permasalahan air ini sangat problematik tuh. Iya, karena hak utilitas itu hak layanan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi itu triggernya yang kenapa ingin Tuh. meneliti soal ini. Beri aplaus dulu. Nah, oke, lanjut. Nah, jadi ya kalau boleh tahu itu momen di mana? Maksudnya ya, jadi ini sedikit buat teman-teman apalagi yang ingin meneliti sejarah. Jadi kadang kalau memang mau meneliti soal sejarah atau berkuliah sejarah atau mau mengambil kuliah sejarah, ya pasti ada triggernya. Ya saya sendiri kenapa ingin meneliti soal musik kontemporer kemarin ya karena di waktu kecil itu setiap hari Minggu pagi almarhum ayah sering memutar lagu-lagu daerah dan itu yang buat trigger memoriku, oh kayaknya ini deh. Nah, seperti itu kadang momennya. Nah, Ferry juga mendapatkan momen-momen seperti itu. Jadi ada apa ya, maksudnya kayak keterikatan atau membuat kita kayaknya ini yang buat Kak ingin meneliti. Kalau boleh tahu momen di kapan itu? Momennya kalau saya itu saya ingatku pas mata kuliah yang di Tello itu ada mata kuliah. Nah di situ sedikit berbicara soal mereka mengeluh, orang-orang di Makassar Utara bagian Tello khususnya mengeluh terkait. Disclaimer dulu, bukan soal perang geng. Bukan. Soal mengeluh soal susahnya air. Memang pipa air di sana sudah masuk di tahun 2000, tapi
cuma pipanya, airnya tidak Airnya masuk. tidak. Baru katanya di tahun pas meneliti kemarin baru di tahun 2024 air masuk. 2024. Nah, tapi pipanya sudah ada ditanam di tahun 2000 awal. Oke. Nah, jadi kan itu realitas sosial yang yang melihat toh sebenarnya, dan bagaimana itu yang membuat trigger kok untuk kenapa Kak mau meneliti soal air bersih. Nah, pertanyaan selanjutnya apa ya? Apa next stepmu setelah itu? Maksudku setelah iya ini deh yang saya mau anu. Nah, apa next stepmu Paeng setelah itu? Maksudku sekedar melihat kondisi realitas sosial yang terjadi atau apa lagi yang melakukan? Nah, itu Kak yang susah sekarang karena kita tidak punya relasi untuk memasuki ruang-ruang kebijakan. Yang seharusnya kita sebagai mahasiswa pada waktu itu punya akses untuk masuk ke ruang kebijakan. Kondisi nyatanya di lapangan begini dan pemerintah itu harus tahu. Sebenarnya bukan air bersih mau teliti, cuma soal tato. Tapi karena momennya juga pas pada waktu itu, dosennya juga mendukung terkait hal itu, ya sedikit-sedikit dicari literaturnya apa itu air bersih, apa yang membedakan air bersih dengan air minum, begitu Kak. Jadi dibedakan dulu air bersih, air minum. Air comberan. Oke, nah jadi kan awalnya itu maksudku apa ya? Jadi secara sadar pindah mau dari tato, kemudian melihat permasalahan air di Kota Makassar, kemudian akhirnya melihat mau lagi, oh ternyata air tidak sesederhana yang kita pikirkan. Oh, betul. Kan kadang kan air itu kan jadi bumper Cok, jadi bumper kayak gitu. Nah kan air itu kan banyak klasifikasinya ternyata Iya. dan kompleks. Jadi apalagi permasalahan air di Makassar itu kan ya kadang airnya bersih keluar, kadang tidak, kadang kotor dan lain. Nah sebenarnya pertanyaan intiku ini adalah bagaimana kau dalam proses penelitianmu itu dari awalnya mencari sumber literatur, arsip dan lain, itu bisa kau ceritakan? Jadi saya lebih banyak pakai itu data-data koran, sebagian arsip dan sebagian juga literatur buku, jurnal yang saya pakai untuk menunjang skripsi saya. Jadi yang saya dapatkan itu memang kayak mandi. Kalau yang saya dapatkan di buku memang terlalu ilmiah, semisal apa itu air, bagaimana itu air, apa bedanya air minum, air bersih. Kemudian ketika di jurnal itu cuma menjelaskan soal bagaimana Makassar pada waktu itu di tahun 70-an, kondisi kota Makassar di tahun itu. Kalau di koran lebih banyak soal permasalahannya memang. Nah, apa ya itu menurutku poin menarik. Sorry. Apa yang terjadi di tahun 70-an Kota Makassar pada saat itu, atau ujung pandang lah lebih tepatnya. Iya. Kan kalau di Makassar itu tahun baru orang pemekaran ini Kak. Di tahun 71 lah orang makar. Nah, secara tidak langsung kan Makassar ini salah semi dengan pemekaran, dengan keberhasilan kotanya yang itu yang sampai veteran saja. Nah, tiba di tahun 70 mekar. Oke. Tiba-tiba urbanisasi terjadi, banyak rakyat masuk dan yang ku dapati juga Makassar itu secara tidak langsung kayak mengadopsi kesenjangan di kota lain, karena kan diambil daerah Pangkep, daerah Maros secara tidak langsung itu. Nah, itu yang kemudian membentuk atau Makassar mengalami perkembangan penduduk yang begitu cepat. Itu yang saya dapati di arsip-arsip yang saya dapat, karena memang lonjakan penduduk di kota Makassar dalam kurun waktu kurang lebih 2 dekade itu 600.000 lonjakannya. Iya. Berarti proses urbanisasi itu
Nah. tergolong cepat, Nah, sedangkan infrastruktur tidak seimbang. tidak seimbang. Makanya Terjadi muncul banyak masalah. masalah. Akhirnya. Akhirnya kompleks sekali. Oke. Nah, itu juga yang perlu dicari tahu. Apakah itu hanya kebutuhan politis semata atau memang kebutuhan mendasar dari pada masyarakat pada waktu itu. Karena kan masyarakat ini sudah banyak, tapi infrastrukturnya tidak menunjang. Berbagai tahapan ini toh. Mau dapatkan mie koran-koran di tahun 70-an yang memang mulainya tahun berapa? 71. Skripsimu? Ya, 71 71. sampai 93. 93. Berarti dalam per dekade itu ada arsipnya masing-masing atau tidak? Atau kita mulai bahas begini Pak. 70 ini yang terjadi. Permasalahan kuota di Makassar itu sangat-sangat amburadul. Apalagi baru-baru mekarnya pemekaran atau mencaplok wilayah-wilayah Iya. karena memang ada grand map-nya bahwa Makassar itu akan meluas toh. Iya. Nah, di tahun 80-an apa? Kalau di tahun 80-an itu masih sama Jessica kayak nah, itu aku bilang infrastruktur itu lamban. Sedangkan pertumbuhan penduduk di Kota Makassar itu cukup cepat. Jadi kebutuhan dasar masyarakat termasuk air bersih itu salah satunya air bersih itu susah untuk dipenuhi oleh masyarakat oleh pemerintah. Oke, sebelum lanjut ke dekade 90, dekade terakhir. Saya cuma mau tahu sebenarnya kenapa di Makassar atau Indonesia, kan pasti kau baca juga itu tuh. Kenapa tidak ada air tap yang bisa langsung diminum dari kerannya begitu ya? Kalau di Kan kau pasti tahu itu tuh. iya. Kalau di Makassar itu Kak, saya bahas langsung skopnya Makassar Kak. Ya. Di Makassar itu ada penelitian kolonial yang pernah dilakukan kalau 10% dari 10% dari bibir pantai Kota Makassar itu sudah dicemari bakteri E. coli. Jadi makanya sumber air bersih di Makassar itu tidak ada yang berasal dari tanahnya sendiri, kan ambil di Jeneberang. Ya, salah satunya satu-satunya kota yang memakai sumber air dari air baku sungai. Kan Kalau air pantai dipakai. enggak Kak, kalau di kota-kota lain seperti Surabaya Ya. dan lain-lain itu pakai air tanah, air gunung, air tanah. Oke, air tanah Nah, maksudnya kalau ini. Makassar satu-satunya yang menggunakan air sungai. Oke, jadi sedikit intermezzo, Pak. Apa yang terjadi di Batavia juga? Kenapa Batavia maksudnya ada perpindahan pusat ibu kota Batavia jadi dari awalnya di dekat pesisir kemudian masuk ke dalam ya karena permasalahan air juga yang terjadi. Terus sih. Karena tercemar dan lain itu pun juga ternyata kayaknya ada case yang sama Terjadi di Kota Makassar. Kota Makassar juga. Nah, oke, lanjut. Sebenarnya di tahun 90-an itu apa yang terjadi di akhir-akhir periode penelitian itu apa? Dan ini apa sih benang merahnya ini? Itu di tahun 90-an sampai akhir periodeku itu pemerintah cuma sering melakukan pengembangan semisal beberapa IPA yang dibangun, IPA. instalasi pengolahan air dikembangkan, dibangun kembali atau direnovasi. Ini kan PDAM sudah ada mulai dari tahun 23, 24 lah. 1923, 1924. Oh. Nah, itu yang berlanjut terus. Maksudnya infrastrukturnya tidak berubah. Oke, iya. Jadi bisa kau tarik dari kolonial ini. Iya Kak. Itu yang tidak berubah. Tapi sistem yang selalu berubah, makanya mempengaruhi kebijakan. Jadi yang sangat berdampak itu ya masyarakatnya. Berarti maksudnya ini setiap ganti pemimpin di satu kota dan sistem yang berubah, Iya. pasti selalu berubah. Iya. Masyarakatnya yang selalu kena Berdampak. Ingat guys. Dalam penelitian soal air bersihmu ini, Baik, Kak. berarti kau membahas soal juga bagaimana petak jalur air dong. Iya Kak. Tapi yang saya dapat itu cuma di masa kolonial. Yang Yang mengambil air itu tadi dari Jeneberang, Iya. kemudian disalurkan ke beberapa titik.
Nah di dalam masa temporal penelitian itu kau tidak dapatkan petanya. Tidak kak, tidak saya dapatkan petanya di masa sekarang, cuma di kolonial aja yang saya temukan. Karena jadi tapi memang hanya terpusat di wilayah perkotaan itu Dan itu yang memang sampai sekarang sekarang. terjadi. Jadi mereka yang tidak punya atau tidak berkecukupan secara ekonomi, jadi kayak membentuk struktur kelas sosial baru. Jadi ada penjual air sebagai memang yang dia paling atas di status kelas sosialnya, sama ada yang pengangkut air, sama ada yang pembeli air, jadi yang pengkonsumsi. Kayak terbentuk ke strata sosial baru itu. Kan penelitian air di Makassar itu dimulai tahun 1901 kah 1903. Karena Penelitian air. Iya, penelitian soal air. Mulai dari Maksudnya sumber air, bakteri, kesehatan iya, dan lain. Nah, di situ dilakukan mulai di tahun itu. Jadi pasca Kota Makassar ditetapkan menjadi GMNT. Jadi itu tadi pemaparan dari Saudara Ferry Kurniawan yang membahas soal apa judulnya? Permasalahan air bersih di Kota Makassar pada tahun 1971 sampai 1993. Jadi permasalahan utamanya itu jumlah air di Kota Makassar tidak sebanding dengan jumlah penduduk, atau air tidak mampu menopang jumlah penduduk yang sangat besar di Kota Makassar. Teman-teman, terima kasih terhadap Arsip Timur, terima kasih juga kepada musyawarah arsip, kemudian terima kasih juga teman-teman Departemen Ilmu Sejarah, baik itu Departemen S2 Sejarah, Departemen S1 Sejarah, dan juga mungkin pada pembahasan selanjutnya ya kita belum memiliki nama program ini apa. Tapi ya mungkin saja dalam pertemuan selanjutnya kita itu diskusi atau bentuk seperti ini lagi. Jadi kita sebenarnya fluid aja. Intinya ada momen atau tempat ruang seperti ini kita membahas bagaimana diskusi kesejarahan, baik itu kita bahas secara formal, santai, diskusi dan lain. Nah, mungkin pertemuan selanjutnya ada tema yang sangat menarik menurutku. Vespa. Keren. Jadi mungkin di pertemuan selanjutnya itu kita bahas sambil diskusi saja. Ada di bentuk Vespa di sana. Terima kasih.